Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ardi Abdul Aziz dalam channel Ardi Umi Au. Dulur-dulur, seperti biasa sebelum kita melakukan perjalanan, sebenarnya saya hari ini libur karena menjadi tim COVID. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa ada pengaturan kerja khusus bagi tim COVID-19 di rumah sakit begitu ya. Nah, hari ini saya berangkat sendiri, tidak ditemani Mas Saleh karena beliau harus istirahat beberapa hari gitu ya. Semoga Allah SWT segera memberikan kesehatan kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu. Dan memang dalam masa COVID-19 begini kita juga jarang keluar telur-telur gitu ya. Seperti biasa sebelum kita melakukan perjalanan, kita berdoa dulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran dalam perjalanan kita dulur-dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa bursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dulur-dulur sekalian, bismillah ya, kita berangkat pelan-pelan. Jadi alatnya itu nanti kompatibel nggak dengan kebutuhan yang kita akan mau pakai atau mau gunakan di dalam rangka untuk peningkatan pelayanan radiologi bagi dulur-dulur kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ya setidaknya suspek gitu ya, jadi suspek COVID-19, meski tidak selalu begitu. Dan kita juga berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pandemik COVID-19 ini segera berakhir dan kita kembali sebagaimana dulu pernah kita dapati, meski kemudian pastinya akan ada protokol-protokol yang berbeda yang mungkin akan kita lakukan secara bersama-sama. Dulu barangkali kita sangat tidak familiar dengan cuci tangan ya. Jadi cuci tangan itu kalau kita lagi makan, mau makan ya, mau wudu misalnya gitu ya, bagi saudara-saudara yang beragama Islam, kemudian mau tidur barangkali gitu ya, khusus seperti itu. Jadi kalau hari ini enggak seperti itu kan dulur-dulur ya. Jadi kita lagi menyentuh apa, kita sedang menyentuh atau kita selesai menyentuh apa gitu ya. Jadi sebaiknya kita melakukan cuci tangan dengan cara yang benar dan terkait dengan cuci cara yang benar, saya insya Allah sudah banyak ya. Jadi di YouTube bagaimana sih sebenarnya cuci tangan yang benar itu sehingga kita nggak perlu menyampaikan kepada dulur-dulur sekalian begitu. Ya begitu dulu dulur-dulur, insya Allah nanti kita akan sekilas ya bagaimana proses presentasi yang kita lakukan gitu ya. Sekilas saja, nanti kalau asal tahu aja lah gitu, seperti apa presentasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti memberikan kemudahan kepada kita semua
memberikan kesehatan kepada kita semua, dan COVID-19 segera hilang atau segera sirna atau segera lenyap ya dari permukaan bumi kita. Dan sekali lagi kita bisa beraktivitas bagaimana dulu pernah kita lakukan, meskipun dari prosedurnya itu sekali lagi berbeda. Alhamdulillah kita nyampe di Jalan Pasar Sukomoro dulu. Jadi kalau sebelah kanan ini aslinya adalah pusat Brambang gitu ya. Jadi Nganjuk ini dikenal dengan produksi Brambang ya, atau bawang merah yang berlimpah dulur-dulur. Jadi bagi dulur-dulur yang pengen bisnis hasil pertanian, salah satunya adalah Brambang ya, atau bawang merah, mereka bisa datang ke pasar Sukomoro yang memang merupakan pusat jual beli bawang merah di Kabupaten Nganjuk, dan memang di beberapa kecamatan ya, ada kecamatan Gondang, ada Doso misalnya ya, Sukomoro juga termasuk, dan beberapa kecamatan lain itu menghasilkan bawang merah yang berlimpah gitu ya. Dan kita lihat mereka semua sudah perfect, sudah sangat biasa mengolah itu. Dan memang kalau saya mendengar ceritanya itu memang petani dan berbisnis bawang merah ini harus betul-betul siap mental gitu. Kenapa begitu dulu? Jadi karena kalau pas rugi gitu ya ruginya itu banyak betul gitu. Tapi kalau pas untung gitu ya, pas pertaniannya hasilnya bagus gitu, untungnya juga konon katanya besar banget gitu. Sehingga tadi saya katakan memang harus betul-betul siap mental gitu ya. Jadi mental pejuang, mental tani bawang merah betul, mental pengusaha. Ada klub di sana ya. Jadi karena kondisinya seperti itu. Jadi merawat bawang merah itu kalau saya lihat para petani itu ya kayak merawat bayi gitu. Jadi perlakuannya harus ekstra khusus lah gitu. Jadi tidak seperti kita menanam jagung, padi gitu ya. Barangkali kita datangi beberapa hari itu nggak ada masalah. Mereka nggak bisa begitu. Jadi setiap hari harus disiram, harus dicek ada hama atau tidak, diobati dan seterusnya. Jadi kayak bahasa saya itu kayak merawat bayi gitu ya. Tapi tadi itu gitu. Jadi kalau lagi panennya bagus, harganya bagus ya, untungnya konon besar banget gitu. Meski kemudian kalau rugi juga harus menanggung kerugian yang cukup besar betul-betul. Itu Nganjuk ya, jadi kota Adipura, kota bawang merah, kota Brambang. Masuk wilayah kota Nganjuk ya, termasuk kategori kota kecil ya, bukan kota sedang, kota kecil. Namun penduduknya sekitar, saya tidak tahu persis ya, tapi konon katanya 1,2 jutaan lah, sekitar itu. Jadi jumlah yang untuk sebuah ukuran kabupaten ya memang kecil gitu. Ini sudah masuk dari Jalan Panglima Sudirman. Tanggal aja.
belok kiri, jalan Mas Trip, dulur-dulur, kita lurus. Dulur-dulur sekalian, di Nganjuk itu ada makanan khas ya, namanya nasi becek. Jadi kalau orang Surabaya atau sebenarnya Nganjuk juga sih ada yang menyebut, yaitu memang nasi gulai, sebenarnya gulai kambing itu. Nah, disebut nasi becek karena di sana itu banyak gajinya gitu ya, banyak jeroannya gitu. Konon sih seperti itu, mohon maaf ya. Karena saya sendiri aslinya kan bukan orang Nganjuk ya, tapi orang Lamongan gitu. Jadi dulur-dulur bisa merasakan di jalan Dr. Sutomo, jadi mendekati perempatan Ahmad Yani itu ada tempat pojok atau warung pojok lain yang ada 2 di situ ya. Jadi kalau mau rekomendasinya di situ. Gitu. Jadi orang bilang mengatakan Abiasis itu nggak enak gitu. Loh, bukan persoalan enak atau tidak enak. Jadi karena enak atau enak itu relatif, dulur-dulur ya. Kita mengatakan bahwa makanan ini enak banget gitu, itu belum tentu di lidah orang lain itu enak gitu. Atau orang lain juga mengatakan bahwa oh ini enak banget, kadang-kadang kita juga nggak suka gitu. Makanya yang penting itu adalah apapun yang kita makan itu kita syukuri gitu. Jadi enak dan tidak enak itu hanya ada di apa namanya lidah, dan konon katanya guru saya yang ahli kimia itu hanya sekitar rasa itu cuma berapa 7 detik kalau nggak salah enaknya itu. Nah, setelah itu enggak terasa apa-apa gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah itu udah, ya itu enaknya. Kalau sudah masuk ke dalam kan rasanya juga ya sama mengenyangkan atau tidak. Kalau butuhnya banyak kan berarti mengenyangkan gitu. Jadi kita lewat rel kereta api. Jadi kalau lurus itu dulur-dulur itu alun-alun ya. Pojok ini kantor pos, tapi kita belok kanan ya. Kita tidak ke alun-alun, kita belok kanan. Ini belok kanan. Kita belok-belok dulur-dulur menuju tempat kerja. Nah, lurus saja, tidak apa-apa. Lurus Jalan Jaksa Agung Suprapto. Belok kiri. Jadi kembali ke nasi becek itu di Jalan Gubernur Surya ya. Kembali ke nasi becek tadi itu. Jadi itu kan ada 2 shift kalau nggak salah ya. Jadi shift yang pertama saja dari pagi gitu jam 6 mungkin ya, sampai sekitar jam 14 atau 15 itu menghabiskan sekitar 3 ekor kambing domba. Jadi jumlah yang menurut saya sih tidak sedikit, banyak gitu. Nanti misalnya sore saya nggak pernah bertanya karena jarang kalau sore ke sana. Jadi yang agak beberapa kali saya sebenarnya bukan sering, beberapa kali datang itu ya pagi gitu. Saya bertanya itu ya rata-rata 3 ekor per hari. Jadi jumlah yang cukup besar sebenarnya untuk ukuran warung sate dan gulai itu ya. Karena di samping nasi becek tadi itu juga ada nasi gulai. Jadi nasi becek itu saya ulangi adalah semacam nasi gulai begitu dulur-dulur. Cuman kemudian di situ tuh banyak jeroan gitu. Jadi gajinya ikut jeroannya masuk gitu kan. Kemudian nanti
ditambah dengan sate yang sudah dibakar itu. Jadi sate yang matang itu kemudian dipisahkan dari dari tusuknya gitu ya, diambil tusuknya kemudian dimasukkan ke dalam gitu. Nah, itu nasi becek. Itu warnanya beda dengan Surabaya. Kalau Surabaya nasi gulai kan merah, kalau di sini warnanya kuning gitu. Nah, itu nasi becek. Kemudian nasi gulainya mohon maaf, satenya kan sama gitu ya. Jadi kalau nanti mau nambah sate juga boleh, tapi kalau tidak ya itu nasi becek gitu. Jadi sekali lagi, enak tidak enak relatif, tapi walaupun saya ada orang yang mengatakan nggak enak, ya saya suka gitu. Saya sebagaimana telur-telur Betawi kan punya bisnis catering, akikoh ya, dan juga kurban gitu ya. Nah, saya suka gitu. Jadi kalau pengen nasi becek ya itu adalah jujukan saya gitu. Ada 2 tempat, tapi saya milih yang biasanya barat, tapi kadang-kadang juga yang pojok itu yang timur gitu. Nah, itu nasi becek telur-telur ya. Semoga telur-telur yang terutama yang dari luar Nganjuk, daripada penasaran lah, datang aja ke Nganjuk untuk menikmati nasi becek. Alhamdulillah sudah nyampe telur-telur. Udah nyampe. Alhamdulillah telur-telur sudah nyampe ya. Jadi kita ganti pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada semuanya, dan para pasien juga segera sembuh COVID-19, segera berlalu dari kehidupan umat manusia. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya teman-teman, kita sedang mengikuti presentasi dari perikanan. Lengan penyangga yang ringan dilengkapi dengan tilting serta penggunaan handle yang membantu pengguna dalam melakukan proyeksi pemeriksaan, dan dilengkapi dengan full default option memudahkan customer dalam melakukan integrasi joli PCR dengan jaringan rumah sakit. Untuk BMI joli plus DR ini punya kami sudah dilengkapi dengan bus area produk. Bus area produk sendiri, sistem ini sudah bisa melihat berapa radiasi yang dikeluarkan untuk si pasien. Ya, langsung keluar di nilai 2466 kali 2040 dengan konversi 16 bit. BMI sendiri sudah merancang X-ray mobile ini sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan yang memiliki bentuk yang mungil dan rapi, yang memberikan pengalaman lebih baik ketika melakukan perjalanan dengan joli PCR. X-ray yang kami bawa ini merupakan mobile X-ray digital yang paling ringan di kelasnya, kurang lebih 190 kg. Jadi untuk nafas, untuk membawa Alhamdulillah, telur-telur sekalian, amanah kita hari ini tuntas ya. Kita sedang OTW menuju rumah ya Baron. Kita lepas semua telur-telur. Bismillah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sedikit saya shoot ya, ada presentasi dari perusahaan rekanan terkait dengan pengadaan modalitas alat radiologi ya, berupa digital radiografi atau DR dulur-dulur. Dan nanti segera bisa dieksekusi oleh manajemen, barangnya juga segera bisa datang, dan kemudian sekali lagi bisa kita optimalkan untuk melakukan pelayanan di bidang radiologi, khususnya adalah dalam kaitan penanganan COVID-19. Alhamdulillah sudah sampai bareng dulur-dulur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih banyak atas perhatian dulur-dulur dan berkenan menyaksikan video ini. Insya Allah dengan apa yang dulur-dulur lakukan, share, like and comment, serta subscribe dan membunyikan tanda loncengnya ding dong untuk channel Nabi Umi Au Santri Kuliner Channel di sini dulur-dulur, dan TV Baron di sini ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Salam sukses untuk dulur-dulur sekalian. Salam sukses berkah dari Abi Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.